Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang satuan waktu. Kemarin di subtema 3. Sekarang kita akan mempelajari lebih banyak lagi tentang satuan waktu dalam muatan matematika tema 3 subtema 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, diharapkan anak-anak mampu membaca jam analog dan jam digital dan mampu mengkonversi satuan waktu dengan satuan waktu lainnya, mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan terkait dengan waktu, dan terakhir, mampu menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan yang tepat. Kita ulang kembali sedikit materi tentang satuan waktu yang telah kita pelajari kemarin. Ada beberapa alat untuk mengukur satuan waktu. Ada jam analog, lalu jam digital. Nah, perbedaannya kalau jam analog itu terdapat jarum jam. Ya, ada jarum jam, ada jarum menit, dan ada jarum detik. Sedangkan pada jam digital langsung tertulis angkanya. Nah, kemudian ada pula pada zaman dahulu menggunakan jam pasir. Nah, masih ingat ya? Ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang jam digital. Untuk membaca jam, kita membedakannya ada jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Nah, jarum jam ini yang paling pendek. Kemudian ini disebut jarum menit dan ini disebut jarum detik. Jadi jarum detik itu yang bergeraknya paling cepat. Ketika jarum detik bergerak satu putaran penuh atau sama dengan 60 kali dentingan, maka itu sama dengan 1 menit. Nah, coba perhatikan di sini ada titik-titik. Kalau kita hitung, ini titiknya satu lingkaran ini ada 60 jaraknya. Berarti setiap jarum detik ini bergerak 1 kali, itu berarti 1 detik. Jika satu putaran penuh itu 60 detik. Nah, 60 detik itu sama dengan 1 menit. Begitu pula dengan jarum menitnya. Kalau bergerak sebanyak 60 kali dentingan, itu sama dengan 1 jam. Nah, kemudian 1 hari itu sama dengan 2 kali putaran. Kita lihat kalau jarum jam bergerak 2 kali putaran, berarti ini ada 12 angka ditambah 12 angka lagi, berarti ada 24. Berarti 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, kita dapat menyimpulkannya seperti ini. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Karena 1 jam itu ada 60 menit, sedangkan setiap 1 menitnya itu sama dengan 60 detik. Berarti 1 jam sama dengan 60 detik kali 60 detik, sama dengan 3.600 detik. Kemudian 1 hari tadi ada 24 jam. Sekarang kita akan mempelajari hubungan antar satuan waktu yang lain. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Meskipun sebenarnya ada yang 31 hari, tetapi kita bulatkan menjadi 30 hari. Lalu 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kemudian 1 semester itu sama dengan 6 bulan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun.
1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa, atau ada juga yang menyebut 1 dekade sama dengan 10 tahun, dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal terkait konversi satuan menit ke satuan jam. Perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, kita sudah mengetahui bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga 90 menit itu kalau kita uraikan itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Nah, jadi 60 menit tadi 1 jam, sehingga 60 menit kita ubah ini menjadi 1 jam dan 30 menitnya tetap. Jadi jawabannya adalah 90 menit sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Pertanyaan selanjutnya, 210 menit sama dengan berapa jam dan berapa menit? Untuk menjawabnya, kita ingat lagi 1 jam itu tadi sama dengan 60 menit. Kemudian kalau 2 jam berarti 2 kali 60 yaitu 120 menit. Kalau 3 jam berarti 3 kali 60 yaitu 180 menit. 4 jam sama dengan 240 yaitu 60 kali 4. Nah, tadi ini soalnya 210. Berarti ini kurang ya, kalau 240 itu masih kurang, berarti bukan 4 jam tapi 3 jam, tapi lebih ya. Jadi 3 jam lebih. Nah, berapa menit? Kita tinggal mengurangkan 3, berarti ini tadi jawabannya 3 jam, karena ini 3 jam masih lebih beberapa menit. Jadi kita kurangkan 210 dikurangi 180. Kita kurangkan karena 1 ini tidak bisa dikurangkan 8, maka kita pinjam dari 2, sehingga 2 berkurang 1, tinggal 1, lalu yang 1 ini menjadi 11. Jadi 11 dikurangi 8. 0 dikurangi 0 hasilnya 0, kemudian 11 dikurangi 8 hasilnya 3. 1 dikurangi 1, 0. Kalau 0 di depan tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 30. Maka di sini lebihnya adalah 30 menit. Jadi 210 menit itu sama dengan 3 jam ditambah 30 menit. Selanjutnya, soal tentang konversi satuan jam ke satuan menit. Pertanyaannya, 1 jam 45 menit itu sama dengan berapa menit? Kita ubah dulu jamnya ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Terus ditambah 45 menit, maka hasilnya kita pakai cara mendatar saja. 0 ditambah 5 hasilnya 5, kemudian 6 ditambah 4 hasilnya 10. Maka hasilnya adalah 105 menit. Selanjutnya, soal tentang penjumlahan dan pengurangan terkait dengan satuan waktu. Pertanyaannya, Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, berarti ini pagi harinya selama 1 jam 30 menit dan malam hari selama 4 jam 45 menit. Jadi ini adalah soal penjumlahan. Kita tambahkan 1 jam 30 menit
dengan 4 jam 45 menit. Untuk menghitung penjumlahan jam waktu, kita mulai dari yang kecil dulu, yaitu yang menit dulu. 30 menit ditambah 45 menit. Kita pakai cara susun datar dengan cara mendatar. Mulai dari 0 ditambah 5 hasilnya 5, dan 3 ditambah 4 hasilnya 7. Lalu kita jumlahkan jam dengan jam, yaitu 1 ditambah 4 hasilnya 5 jam. Kita tulis 5 jam ditambah 75 menit. Nah, 75 menit itu lebih dari 60, maka kita ubah lebihnya itu menjadi 1 jam ya. Jadi 75 itu sama dengan 60 ditambah 15. Berarti 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, kemudian menitnya tinggal 15. Kita jumlahkan jam dengan jam. 5 ditambah 1 hasilnya 6, dan menitnya tetap 15. Maka hasilnya lama Udin menyalakan lampu yaitu 6 jam 15 menit. Selanjutnya masih tentang soal cerita. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapakah perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum? Nah, kalau kita menyelesaikan soal tentang perbedaan waktu atau selisih waktu, artinya kita tinggal mengurangkan waktu yang lebih lama dengan waktu yang sebentar ya. Jadi ini lebih lama, ini 1 jam 55 menit. Berarti sama artinya kita mengurangkan 1 jam 55 menit dengan 1 jam 30 menit. Kita caranya sama seperti tadi, kita hitung menitnya dulu. 55 dikurangi 30 menit. Hasilnya adalah 25 menit. Kemudian jam kita kurangkan dengan jam. 1 jam dikurangi 1 jam berarti 0. Nah, artinya perbedaan waktu itu adalah 25 menit. Jadi kalau menjumlahkan maupun mengurangkan, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Jadi kalau ada jam dan menit, kita hitung menitnya dulu, kemudian baru jam. Kalau pengurangan, kita yang di depan adalah yang waktu yang lama, lebih lama. Sekarang kita menyelesaikan soal tentang lama waktu. Misalnya, hari ini hujan turun sejak pukul 7.15 menit, 7.15 pagi, dan berhenti pukul 9:10 menit. Berapa lama hujan turun? Sama seperti tadi, seperti soal yang perbedaan atau selisih waktu, berarti kita kurangkan waktu yang terakhir dengan waktu yang pertama. Berarti 9:10 menit itu kita kurangkan dengan jam 7:15 menit. Ingat ya, yang di belakang titik itu menit. Jadi kita kurangkan dulu menit dengan menit. Nah, karena 10 dikurangi 15 itu tidak bisa, maka kita pinjam dari yang depannya, dari yang jam. Tadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka di sini kita tambahkan 60. 60 ditambah 10 itu hasilnya 70. Nah, berarti 70 dikurangi 15. Hasilnya adalah 55. Kemudian karena tadi ini sudah berkurang 1, jamnya tinggal 8. 8 dikurangi 7 hasilnya 1. Jadi
Hujan turun selama 1 jam 55 menit. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak masih belum memahami, silakan diulangi lagi video penjelasan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.